Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid-dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia, mari kita teruskan kaji kita, yaitu halaman 87. Sebelum kita mengkaji, seperti biasa diawali dengan surah Al-Fatihah, diteruskan dengan ikrar dan doa belajar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia, kita di dalam keberagamaan itu ada tingkatan-tingkatan. Yang pertama itu taklid. Taklid itu asalnya diperbolehkan. Orang yang belum tahu apa-apa terus sholat, ikut sholat aja. Niatnya kayak apa, takbirnya seperti apa, rukunya seperti apa, iktidalnya seperti apa, sujudnya seperti apa, pokoknya ikut aja. Itu asalnya boleh, taklid. Jadi mengikuti tanpa mengetahui alasannya. Itu untuk awal-awal. Nah, untuk yang berikutnya yaitu ittiba. Kita mulai belajar ittiba Pak ini. Untung sekali. Ini ada HPT, ada himpunan kurusan tarjih, cuplikan-cuplikan hadis. Diuntungkan Bapak. Karena ittiba itu mengikuti dengan mengetahui alasannya. Kenapa kita takbiratul ihram mengangkatnya seperti itu? Sudah digambarkan di dalam hadis. Ya, dalam hadis digambarkan. Kenapa ketika rukuk seperti itu? Sudah digambarkan, dijelaskan. Iktidal juga demikian, ada penghabarannya. Jadi kita mempunyai waktu yang luar biasa dan kita diberikan pedoman dalam tata cara beribadah ini dipedomani. Bila ingin sempurna, klik hadisnya, lihat Google, lihat di sana nanti periwayatannya ada. Mau dari sanadnya bisa juga akan mengetahui runtutannya. Jadi kita belajar itu jangan bosan-bosannya, dan kita diberikan pedoman yang seperti ini nanti secara terperinci gitu ya. Terperinci di sini ada tata caranya. Ya alhamdulillah di Masjid At-Taqwa sholatnya itu sudah mulai tertib. Nah kayak dulu. Kalau dulu itu kadang-kadang imam dengan makmum lebih duluan makmumnya. Kadang-kadang. Kalau sekarang kan enggak ya. Imamnya Allahu Akbar. Nah baru udah baru ikutin yang berikutnya. Sudah mulai tertib. Ya di samping ya
Seperti at-taqwa ini kan dirapikan, imamnya juga demikian. Makanya saya kadang-kadang kalau ada imam yang yang ya sebaiknya sih imam itu yang sudah ditetapkan di masjid lah gitu ya, yang sudah di masjid, terutama sholat Jumat gitu ya. Ya kadang-kadang ada khotibnya bagus gitu ya, yang kebetulan dari perguruan tinggi umum gitu ya. Nah terus bacaannya kurang, ya benar sih benar tapi kurang. Nah ini sebaiknya ya imam aja lah yang sudah ditetapkan, itu lebih enak gitu ya Pak ya. Ya saya sendiri kalau jadi imam ya kurang enak. Yuk kita teruskan kaji kita, yaitu halaman 87. Di sini ada hadis ya yang ke-6. Li hadisin Ali radhiyallahu anhu fi dzalika rawahu Muslim fi sahihi. Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Jadi ada yang berkaitan dengan yang di atas, yaitu yang berkaitan dengan meletakkan tangan ketika kita takbir. Nah, di berikutnya karena apa? Ini nanti penting sekali ini yang berkaitan dengan Al-Fatihah ya. Liqaulihi ta'ala, karena ada firman Allah, fa idza qara'tal Qur'an, apabila engkau membaca Al-Qur'an, fasta'idz billah, maka berta'awudz. Ta'awudz itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi makanya ketika kita baca Fatihah itu diawali dengan ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, baru bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya ini juga ada lagi walima roa Abu Sa'id, dan karena ada yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu dzalika. Waktu itu, kalau kana terus dihabarkan, kalau dalam hadis itu diterjemahkannya itu waktu itu Nabi bersabda gitu. Yaqulu dzalik ay a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi mengungkapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim ketika mau baca Fatihah. Diteruskan lagi, qalahu fil muhadzab. Muhadzab itu nama kitabnya. Wa qala Ibnul Munzir, dan Ibnu Munzir berkata, jaa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini datang dari Rasulullah, annahu kana yaqulu, bahwa sungguhnya Nabi Muhammad waktu itu berkata, qoblal qiraah, sebelum membaca diungkapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi sebelum membaca itu diawali dengan ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kama warada fi Nailil Autar fil juz'is tsani, seperti yang dihabarkan yang ada dalam kitab Nailul Autar. Ya, ini juga ada dalam Nailul Autar, juga demikian disebutkan bahwa Rasulullah ketika mau sholat terus membaca Al-Fatihah itu diawali dengan ta'awudz. Ini kalau kita perhatikan ya Pak ya, ini memang ta'awudz itu dalilnya adalah umum ya, dalilnya umum. Nah, ketika dalil itu tidak ada yang khas, yang khusus, maka yang umum boleh dijadikan dasar. Jadi setiap kita membaca Al-Quran, ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, inilah penjelasan tentang ta'awudz. Begitu panjangnya, begitu banyaknya periwayatan tentang ta'awudz. Sehingga ketika kita akan baca ta'awudzu billahi minasyaitonir rajim, itu yakin, oh ini periwayatannya itu tidak perlu kita ragukan. Wali hadisin Nu'aim, dan ada hadis dari Nu'aim al-Mujbir, qala shallaitu wara'a Abi Hurairah, aku sholat di belakang Abu Hurairah. Faqara'a, maka dia membaca bismillahirrahmanirrahim, ya membaca bismillahirrahmanirrahim, summa qara'a bi ummil Qur'an hatta balagha waladdallin. Ini juga ketika dia itu makmum di belakang Abu Hurairah, terus Abu Hurairah diteruskan membaca bismillahirrahmanirrahim hingga waladdallin.
dhallin faqala amin. Dan diteruskan dengan membaca amin. Wa qala nas, dan banyakkan orang jamaah yang belakangnya amin. Wa yaqulu kullama sajada, dan berkata ketika sujud Allahu akbar, mengungkapkan Allahu akbar. Wa idza qama minal julus fil isnaini qala Allahu akbar. Jadi setiap dari langkah rukun ke rukun itu diungkapkan dengan Allahu akbar. Ini yang berkaitan dengan amin ya, ini penting. Jadi kalau kita lihat lafaz amin itu ada 3. Ada amin, ada amin, ada amin. Yang benar yang mana? Ayo. Yang enggak benar itu kata amin, itu enggak boleh. Kalau kata amin, amin itu artinya saya aman, makanya enggak boleh. Kalau saya perhatikan imam di sini ada 2, amin boleh, atau amin boleh. Ya ingat ya, jangan bilang amin, jangan. Jadi yang benar itu amin. Nah, kalau saya perhatikan kalau di imam-imam yang ada di Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi, amin gitu. Jadi waladdallin, amin. Yang seperti itu. Artinya apa? Kalau yang amin itu artinya saya aman. Kalau amin itu artinya jangan kecewakan aku ya Allah. Kira-kira seperti itu. Jadi amin, min yang panjang itu artinya ya Allah ya Rabbi, jangan kecewakan aku ya Allah. Kira-kira seperti itu. Karena Al-Fatihah itu doa semua, terutama yang di akhir. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu artinya ya Allah ya Rabbi, jangan kecewakan aku. Itu artinya. Kalau yang amin, istajib du'ana, beda. Artinya ya Allah ya Rabbi, kabulkanlah permintaanku. Permintaanku yang tadi Al-Fatihah. Orang itu yang pengen selamat itu ya ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah kami petunjuk yang lurus. Dijelaskan jalan yang lurus itu yang seperti apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah dari para nabi dan rasul. Ya, mereka itu yang diberikan nikmat, menikmatinya. Itulah para nabi dan rasul. Ghairil maghdub, dijelaskan lagi, bukan orang-orang yang engkau murkai ya Allah. Dan juga bukan orang yang sesat dan menyesatkan. Kalau yang pertama itu di dalam beberapa tafsir, ghairil maghdub ay minal yahud, dari bangsa orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi itu yang paling dengki terhadap umat Islam itu ketika umat Islam sholat terus mengucapkan amin, paling dengki, paling gak suka itu orang Yahudi. Yang kedua, ketika kita sesama muslim ketemu terus mengucapkan assalamualaikum waalaikumsalam, mereka dengki banget. Nah ini, jadi orang Yahudi itu sebenarnya yang paling dengki ketika kita berjamaah mengucapkan amin. Nah nanti kalau kita lihat di dalam hadis juga demikian. Ketika aminnya imam dengan makmum bersamaan, maka para malaikat itu mendoakan kita. Jadi malaikat juga ketika imam mengucapkan amin dan makmum juga amin, maka para malaikat menyamainya, menyertainya. Artinya apa? Mendoakan untuk kita agar dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah.
Ya, inilah pentingnya kita itu ngaji, kita itu melihat rujukan kepada Al-Quran dan hadis. Jadi amin kita harus diperhatikan. Jangan dulu-duluan. Perhatikan imam. Waladhdallin bareng-bareng amin. Ya boleh dua ya Pak ya. Jangan amin, jangan, tapi amin atau amin. Jadi yang hamzahnya itu panjang dikit, minnya yang panjang, lebih panjang. Kayak mad alif sukun atau amin, itu yang diperkenankan. Nah inilah penting sekali ya kita itu melihat dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis di dalam kita melaksanakan tata cara ibadah. Ya, dituliskan lagi wa yaqulu idza sallama, ya ketika salam, walladzi nafsi biyadihi inni la asbahukum sholatan bi Rasulillah. Ya sesungguhnya aku ini ngikuti ya seperti yang Rasulullah sholat. Rawahun Nasa'i, diriwayatkan Nasa'i wa Ibnu Huzaimah dan Huzaimah wa Siraj wa Ibnu Hibban wa ghairuhum, dan beberapa yang meriwayatkan. Wa qala fil Fath, dan di dalam surat Al-Fath ya. Wa huwa ini di dalam Al-Fath ya, di dalam dijelaskan lagi wa huwa asahhu, ini kitab ya. Wa huwa asahhu hadisin, dan inilah yang lebih sahih dari hadis warada fi dzalik, yaitu yang ada di dalam hadis tersebut. Li hadisi Ubadah, dan ada hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad pernah bersabda, la sholata liman la yaqra'u bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat yang orang itu tidak membaca Fatihahnya kita. Nah ini mulai masuk ya. Nanti ada beberapa pendapat ulama yang terjadi perbedaan berkaitan dengan Fatihah. Ya, dengan Fatihah. Yang pertama, la sholata liman la yaqra'u bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat orang yang tidak membaca Fatihah. Kalau sedang munfarid ini lebih-lebih ya, tidak boleh. Sholat tanpa Fatihah itu yang enggak sah. Nah ini nanti ketika imam nanti terjadi beberapa pendapat. Muttafaqun alaih, ini dihabarkan beberapa perawi. Wali hadisin Ubadah, dan ada hadis dari Ubadah qala sallallahu alaihi wasallam as-subha fasakulat alaihil qiraah falamman sarafa qala inni arakum taqrauna wara'a imamikum. Ini Nabi Muhammad itu pernah sholat. Nah terus yang makmumnya rame, pada rame baca masing-masing gitu. Jadi ketika itulah makanya di sini dihabarkan ini arakum taqrauna wara'a imamikum. Jadi aku melihat engkau itu membaca ketika imam itu membacanya. Qala kulna, maka aku berkata, ya Rasulullah, hai Rasul, ayu, bagaimana? Wallahi demi Allah, qala la taf'alu illa bi ummil Quran. Ya, jadi kalau yang surat berikutnya itu disuruh mendengarkan kepada imam. Kalau yang Al-Fatihah itu yang memang ditetapkan. Nanti ada beberapa pendapat ya, ada beberapa pendapat. Nah, yang ini yang menunjukkan baik sebagai imam, ya imam lebih-lebih ya, baik munfarid ataupun sendirian itu disuruh membaca Fatihah juga. Jadi karena rame baca Fatihah iya, baca surah iya, masing-masing gitu. Nah makanya Rasulullah itu memerintahkan yang sebaiknya ya, yang diperintahkan hanya Fatihah saja. Fatihah pun gak usah kenceng-kenceng. Jadi cukup di telinganya sendiri. Jadi cukup didengar oleh diri sendiri, tidak perlu orang lain itu sampai kedengaran. Nah ini yang pertama ya, yang pertama. Yang berikutnya ini rawahu Ahmad wa Daruqutni wal Baihaqi. Walima rawahu Ibnu Hibban, dan ada juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban min hadisin Anas, dari hadis Anas qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ataqra'una fi sholatikum khalfal imam?" Apakah engkau membaca di belakang imam? Wal imam yaqra'u, dan imam itu membaca. Fala taf'alu, janganlah engkau mengerjakan yang seperti itu. Wal yaqra', maka sebaiknya ahadukum di antara kalian bi Fatihatil kitab fi nafsi. Jadi membaca Fatihah cukup untuk diri sendiri. Jadi nggak usah kenceng-kenceng yang makmum. Inilah yang keharusannya itu seperti itu. Kalau imam membaca Fatihah, ya kita nggak boleh baca Fatihah, dengerin, ya didengerin. Jadi kita kalau imam baca, ya apa fungsinya? Kalau umpamanya, mohon maaf, yang namanya manusia kadang-kadang keliru, makmum disuruh membenarkan. Kan kalau umpamanya ada kekhilafan gitu ya, maka disuruh makmum untuk membenarkan. Itulah fungsinya. Makanya disuruh untuk mendengarkan, jangan seperti itu. Kalau Fatihah ini masih dibenarkan, tetapi di dalam diri sendiri, nggak usah kenceng-kenceng. Ya, nanti kalau jadi imam, kalau Imam Syafi'i itu kan menyatakan baik imam ataupun makmum itu wajib Fatihah. Jadi imam itu harus memberi jeda setelah Fatihah, kira-kira kelar makmumnya itu baca Fatihah, baru imamnya itu surah yang berikutnya. Kalau memang itu diwajibkan. Tapi nggak ada. Jadi apa itu setelah imam baca jedanya sedikit, terus langsung ke surah yang berikutnya. Nah inilah nanti ada beberapa pendapat ulama ya yang menyatakan demikian. Di hadisin Abi Hurairah, karena ada hadis Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ammannal imam, ini masih menyatakan imam amin ya. Ketika imam menyatakan amin, fa aminu, maka kita itu mengucapkan amin. Fa innahu mawafaqata ta'minuhu ta'minul malaikah. Maka sesungguhnya ketika imam dan makmum berbarengan, maka malaikat pun mengaminkan. Maka oleh karena itu hufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampunilah segala dosa apa-apa yang telah terdahulu. Wa anhu, dan darinya aidon juga anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza qala ahadukum amin, apabila di antara kalian mengungkapkan amin, wa qalatil malaika fis sama, maka malaikat yang ada di langit juga amin, ungkapan amin. Fa wafaqa ihdahumal ukhra, maka disinilah yang mencocoki, yang membarengi antara satu dengan yang lainnya. Maksudnya yaitu imam dan makmum disuruh bareng. Hufira lahu, maka diampunilah ma taqaddama min dzambi, dari dosa-dosa yang terdahulu. Ini ada kisah juga Pak ya. Jadi ada anak itu masih anak-anak, tetapi melihat orang tuanya suka mabuk-mabukan. Ketika si anak itu memperhatikan, ini orang tua kok nggak punya rasa tanggung jawab, sukanya mabuk-mabukan. Nah ketika itulah si anak itu mengungkapkan amin dengan kenceng. Terus setelah selesai, nah dinasihatilah si anak itu. Kenapa engkau katakan amin dengan kenceng-kenceng? Amin itu cukuplah kita didengar oleh yang lain ya bersamaan, nggak usah kenceng-kenceng seperti itu. Nah si anak itu, aku mendengar bahwa ketika amin, bismillah, doa ini disertai oleh para malaikat, maka aku berkeinginan untuk mendoakan ayahku yang suka mabuk-mabukan itu sadar. Jadi ketika ungkapan amin, bapaknya itu lagi mabuk, langsung tersadarkan diri, dia nangis berbarengan dengan aminnya si anak. Jadi inilah kata amin itu doa yang mustajab, yang luar biasa ya. Jadi inilah amin di dalam sholat ya. Di dalam sholat itu adalah doa yang tadi saya sampaikan. Yang pertama, amin artinya aku jangan dikecewakan ya Allah, aku mengharap Engkau. Dan yang kedua, istajib doa anak, yaitu kabulkanlah doa kami gitu. Nah inilah kata-kata amin.
Makanya para malaikat itu juga mendoakan kita dosa-dosa yang terdahulu. Nah, diteruskan lagi, li hadis Ibnu Qatadah, ada hadis dari Ibnu Qatadah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi dhuhri fil ulayain. Jadi salat zuhur pada kan 4 rakaat ya, berarti 2 yang pertama yaitu 2 rakaat bi ummil kitabi wa surataini, dan dengan Al-Fatihah dan 2 surah. Wa fi rakaatainil al-ukhrayain, dan yang akhir dari 2 rakaat bi ummil kitab dengan Al-Fatihah wa yusmi'una al-ayah wa yutawwilu fi rakaatil ula ma la yutilu fi rakaatil tsaniyah wa hakadha fil asri wa hakadha fi subhi. Jadi 2 rakaat itu disertai dengan surah lain, sedangkan 2 rakaat itu tidak. Ini juga saya perhatikan imam sudah tepat. Jadi biasa kalau rakaat yang pertama itu panjang ya, dan memang itu yang disyariatkan. Yang disyariatkan itu seperti itu, yang panjang, baru yang kedua yang pendek. Ya, yang kedua yang pendek, jangan panjang semua gitu ya. Ini yang kadang-kadang mohon maaf, ada imam yang memang belum di ini ya. Yang pertama pendek, yang kedua panjang. Kan kadang-kadang sudah pendek, nanti yang kedua lebih pendek gitu, lebih enak gitu. Nah, nanti kalau imam yang pertama, yang rakaat yang pertama panjang, mudah-mudahan yang kedua pendek. Itu biasanya seperti itu kan. Jangan kecewa. Dan mohon maaf ya, kalau di sini saya perhatikan itu surahnya itu berurutan. Al-Baqarah yang berikutnya, gitu ya. Jadi kalau jadi imam, mohon maaf, nggak pernah di sini nggak pernah saya temukan setelah An-Nas terus Al-Ikhlas, itu janggal itu. Karena Rasulullah nggak pernah seperti itu. Jadi urutan seperti urutan dalam Al-Quran, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran dan seterusnya. Ya, jadi jangan pakai kebalik gitu ya. Itu kalau kebalik, itu apalagi umpamanya surahnya yang pertama penggalan yang terakhir, terus yang kedua dari yang pertama, itu janggal juga. Itu juga tidak dibenarkan. Nah, inilah ya, jadi walaupun nanti surah Al-Baqarah itu panjang gitu ya diusahakan yang pertama yang mudah lebih awal. Dari ayat yang pertama ya ayat yang pertama, jangan sampai umpamanya ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum, terus yang berikutnya rakaat yang berikutnya alif lam mim. Nah, itu janggal. Ya bisa jadi sah, tapi janggal. Ya kayaknya tidak pernah saya dengar. Ya alhamdulillah di sini juga tidak demikian. Tapi di tempat-tempat lain gitu ya, yang kadang-kadang tidak memperhatikan urutannya. Ini juga penting sekali. Jadi jangan sampai kita itu terjadi perbedaan. Ya memang ketika membaca Al-Quran itu disuruh yang paling mudah. Jadi bacalah yang paling mudah menurut kamu. Nanti kalau kita lihat di dalam hadis itu kan bacaannya surah atau ayat. Nanti ada beberapa pendapat ulama baca surah itu lebih utama. Artinya begini, yang lebih lengkap ya dari awal sampai akhir itu yang paling utama. Tapi nanti ada juga ulama yang menyatakan harfan-harfan, setiap satu huruf itulah pahalanya. Maka dia juga berpendapat ya nggak apa-apa, ayat kalau panjang itu lebih panjang. Tapi ya inilah pendapat ulama ya, pendapat ulama itu berbeda-beda. Ada yang satu surah itu yang lebih utama. Ya, inilah penjelasan dengan di dalam tata cara sholat kita itu membaca surah yang rakaat yang pertama lebih panjang, yang rakaat yang kedua lebih pendek. Liqaulihi ta'ala, afala yatadabbarunal Qur'an. Karena firman Allah, afala yatadabbarunal Qur'an. Apakah engkau tidak mempelajari, mengambil pelajaran dari Al-Qur'an? Nah, di sini disuruh ya, jadi ketika kita itu sholat ya enaknya ya kalau imamnya itu bacaannya enak, terus kita coba untuk memahami itu lebih nikmat. Jadi ini ayatnya. Saya kadang-kadang ketika imam itu membaca surah ayat tertentu, terus ini kok nikmat gitu ya. Terus saya juga pengen menghafal gitu.
Ya kepengen menghafal. Makanya ya memang kalau apa itu yang hafal Quran itu kan sudah diajarin lagu-lagunya juga ya. Jadi walaupun sedikit gitu ya, tidak untuk menjadi qori, tetapi kan dikenalkan. Inilah cara membacanya. Nah itu kadang-kadang pengen saya menghafalnya, bolak-balik. Kalau ada imam yang bacanya enak dan terus crop pada pemahaman saya. Ya itulah pentingnya ya. Jadi kita disuruh untuk mentadabburi Al-Quran. Jadi ketika Al-Fatihah, ya setidaknya Al-Fatihahnya Alhamdulillahirabbil alamin. Oh segala puji bagi Allah, Rabb segala jagat raya gitu kan ya. Ar-Rahmanir Rahim, zat yang belas kasihan. Rahman Rahim itu belas kasihan untuk dunia akhirat. Dunia dan akhirat dan seterusnya. Ini sedikit-sedikitlah kita itu memahami ayatnya. Warattilil Qur'ana tartila, dan membaca Al-Qur'an dengan tartil. Tartil itu artinya harfan-harfan ya. Jadi per huruf. Ini untuk menanamkan per huruf itu tidak cukup kita itu hanya sepintas, nggak bisa. Harus dibolak-balik ya, dibolak-balik. Karena membaca Al-Qur'an itu ada makhraj yang berbeda-beda, apalagi bahasa Arab ya. Ya, kita orang Indonesia itu mempunyai kebiasaan yang kadang-kadang susah. Ya seperti huruf dot. Dot itu Nabi pernah menyatakan huruf yang paling susah, yang orang itu susah untuk menirunya dan yang paling fasih ada Rasulullah. Inilah huruf dot di antaranya. Itu orang Arab sendiri itu banyak yang tidak bisa ya, tidak tepat ketika mengungkapkan dot. Nah inilah yang diungkapkan oleh Rasul. Wali hadis Ibnu Umar, dan ada hadis dari Ibnu Umar al-mutaqaddim yang terdahulu, liqaulihi ta'ala, karena apa? Karena ada firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ruk'us, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Jadi ketika kita itu ruku, sujud, ya, menyembah Allah dan kerjakanlah yang baik-baik. Mudah-mudahan kalian ini termasuk orang yang selamat, orang yang beruntung. Nah, inilah perintah dari tata cara pelaksanaan sholat. Di hadis yang lain juga demikian. Waliya khobari Abi Hurairah, ada memang ketika ungkapan hadis itu ada beberapa ungkapan ya Pak ya. Ada khobar, ada hadis, ada sunnah, ada qaul. Ini semuanya hadis. Tapi yang paling kuat itu kata sunnah. Kata sunnah itu bersandar kepada perilaku. Makanya kalau kita di Muhammadiyah itu disuruhnya yang sunnahnya. Sunnah itu yang berkaitan dengan perilaku, itulah yang lebih utama. Kalau khobar itu dari berita yang disampaikan kepada sahabat. Nah di sini ada li khobari Abi Hurairah, karena ada kabar dari Abu Hurairah, annan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala idza qumta ila shalah, ketika kalian akan salat, fakabbir, maka takbirlah, summa qra ma tayassara minal Qur'an, sudah takbir, sudah doa iftitah, sudah baca Al-Qur'an, ma tayassara minal Qur'an, yang lebih mudah dari bacaan Al-Qur'an. Sumarka, kemudian ruku, hatta tatma'inna, sampai kalian itu tumaknina. Ini penting ya Pak ya. Tumaknina itu berhenti sejenak. Kira-kira apa? Lafaz subhanallah. Ini penting sekali. Setiap gerakan dari rukun ke rukun itu tumakninah, nggak boleh enggak. Karena ini termasuk rukun. Justru yang lafadznya, yang qauliyah, yang rukun itu yaitu Fatihah, tahiyat, sampai sholawat, sampai salam, itu hanya sedikit. Kayak umpamanya ketika sami Allahu liman hamidah, lafadznya sunnah. Ruku sunnah,
Sujud sunnah lafadznya, yang utama tumakninahnya. Tumakninah itu berhenti sejenak. Jadi berhenti sejenak itu yang rukun. Ini yang kadang-kadang kita itu memburu lafadz meninggalkan rukun ya. Iya kan? Memburu ucapannya tapi rukunnya, tumakninahnya malah diabaikan. Ada istilah sudah memegang yang besar dilepaskan mencari yang kecil. Nah, ini perumpamaan yang apa itu yang kadang-kadang terjadi seperti itu. Ya. Sumarfa hatta ta'dila. Kemudian kalian berdiri sampai lurus qaiman. Sumasjud hatta tatma'inna. Kemudian kalian juga sujud dengan tumakninah sajidan, yang kemarin sudah disampaikan. Rukun sujud ada 7 ya Pak ya. Rukun sujud ada 7. Ini kalau sholat kita praktekkan ya Pak ya. Kalau kita sholat praktekkan, ingat-ingat. Kalau umpamanya kok kakinya enggak napakkan, diingatkan tapakan. Kok tangannya tidak selurus dengan punggung, diluruskan. Kok tangannya merapat, jangan dirapatkan, direnggangkan dari lambung, jangan ngincup begini, direnggangkan dikit. Nah, itu yang disuruh gitu ya. Summasjud hatta tatma'inna sajidan sumaf'al dalika fi sholatika kuliah. Kemudian kerjakanlah semuanya ketika kalian sholat fardu ataupun sholat sunnah. Sama seperti itu, jangan dibedakan. Li hadisin Abi Hurairah wallahu a'lam bishawab. Itulah yang dapat sampaikan di pagi hari ini. Sudah barang tentu yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya semata. Mari kita tutup kaji kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi